dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan mengakui kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dididik oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami, pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa, mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, bekerja dengan jujur, adil, dan amanah, melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif, setia kawan, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps. Pembacaan amanat Menteri Agama Republik Indonesia peserta diistirahatkan. Untuk amanat beristirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa dzurriyyatihi. Alhamdulillah, pada hari ini kami dapat mengikuti upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75. Marilah kita menerima amanat Menteri Agama kita, dan kami akan bacakan sebagai berikut. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para pegawai Kementerian Agama yang kami hormati dan seluruh peserta upacara yang saya hormati, syukur alhamdulillah kami ini merasa syukur atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat. Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh Menteri Agama Haji Muhammad Rusyidi telah melintasi sejarahnya yang begitu panjang. Selayaknya kita berterima kasih dan mendoakan semoga amal bakti para perintis, pendiri, dan pembangun Kementerian Agama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberi kekuatan dalam melanjutkan cita-cita mereka untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama.
Di usia yang ke-75 tahun Kementerian Agama, mari kita memaknai segala prestasi yang telah dicapai dan menempatkannya sebagai momentum untuk menebarkan niat dan motivasi dalam mencapai yang lebih baik di masa-masa mendatang. Kementerian Agama memberikan anugerah, penghargaan dan apresiasi kepada seluruh elemen umat beragama tanpa membedakan satu sama lain atas dukungan, sinergi dan kebersamaannya mengawal tugas-tugas Kementerian Agama. Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun. Tema ini jalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sukar menggapai cita-cita bangsa-bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan karya bersama para tokoh-tokoh agama, para menteri-menteri agama, dan aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa. Tanpa toleransi tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama dilakukan dengan tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama. Pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain berpegang pada hak-haknya sendiri. Dewasa ini kita mengembangkan moderasi beragama agar toleransi dan kerukunan yang sudah ada lebih mengakar di dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita. Di negara yang berdasarkan Pancasila ini tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas. Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, di mana hak seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama. Sila pertama dan utama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Komitmen religius dan moralitas menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak. Sejalan dengan itu, tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus bisa menjaga komitmen nasional tentang landasan bernegara di tengah dasarnya percaturan global di bidang geopolitik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Saudara-saudara peserta apel yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama baru itu dapat diterjemahkan dengan beberapa kata kunci. 1. Manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umroh, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan. 2. Penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. 3. Persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat beragama, seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua, mari mengedepankan akal sehat dan hikmah kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan saat ini maupun di masa-masa yang akan datang.
Saudara-saudara sekalian, demikian amanat saya dalam memperingati hari yang bersejarah ini, Dirgahayu 75 tahun Kementerian Agama. Semoga pandemi COVID-19 sebagai ujian berat bagi bangsa kita dan kemanusiaan segera berlalu dengan takdir dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan agama sebagai inspirasi pembangunan bangsa dan negara, dan mari kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2021. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Kalmas ditandatangani. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami dengan hati yang khusyuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Berkat pertolongan dan kasih sayang-Mu, kami berkesempatan berkumpul dalam rangka menyelenggarakan upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75. Semoga Engkau meridhoi dan memberkahi upacara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada segenap keluarga besar Kementerian Agama di seluruh tanah air yang sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75. Lindungilah keluarga Kementerian Agama dari bala, bencana, musibah yang sedang melanda negeri kami. Berikan kami kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon, angkatlah wabah COVID ini dari negeri kami dan sehatkan kami, serta luluskan dari ujian wabah COVID-19 ini, sehingga kami tetap mampu menjadi karyawan dan karyawati Kementerian Agama yang bersih melayani, penuh integritas, profesional dan inovatif, serta semangat dan ikhlas dalam menunaikan baktinya pada bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat Hari Amal Bakti, jadikanlah ini sebagai momentum kami menegaskan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, membentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan berwibawa, menjadikan agama sebagai inspirasi utama kami mewujudkan Indonesia yang damai dan rukun, sehingga Indonesia menjadi rumah besar bagi kami untuk bernaung dalam cinta-Mu dan saling menghormati dalam kasih sayang-Mu, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju di dalam bimbingan-Mu, ya Rabb. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, berikanlah kami inspirasi yang tak putus-putus untuk mengiringi langkah kami dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, Indonesia maju dan berjaya, mampu mengungguli bangsa-bangsa di dunia. Satukanlah pikiran, perasaan dan hati seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta kepada para pemimpin, kepada rakyatnya, cinta pemimpin kepada rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa,
dan cinta sesama umat manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pelindung, lindungilah segenap bangsa dan negara kami. Maafkan dan ampunilah segala kesalahan dan kekilafan kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Engkau Maha mendengar dan mengabul segala doa. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komisi penghormatan kepada Pembina APEN. Pembina APEN berkenan meninggalkan lapangan APEN. Peserta APEN dibubarkan tanpa penghormatan. Tanpa penghormatan berurusan. Jalan.